Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast UM, yaitu podcast untuk mahasiswa. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Muhammad Ilham Saputra dan teman-teman saya yaitu Saya Maria Simanjunta. Saya LPJ Venemati Sinaga. Oke, baik, pada kesempatan ini kami akan membahas topik yang lumayan sensitif di Indonesia, yaitu tentang penegakan hukum di Indonesia. Apakah hukum itu tajam ke bawah? Nah, topik ini berkaitan dengan kewarganegaraan, tentang bagaimana penegakan hukum, konstitusi, dan juga hak dan kewajiban warga negara. Oke, tanpa berlama-lama, marilah kita mulai podcastnya. Oke. Pertama, dalam kewarganegaraan itu penegakan hukum itu bersifat berkeadilan, yaitu yang artinya hukum itu berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan status sosial, ekonomi maupun kekuasaan. Nah, dalam konstitusinya juga dipertegas bahwa dalam Undang-Undang 1945 bahwasannya warga negara Indonesia, seluruh warga negara Indonesia itu memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Nah, negara juga harus menjamin hak warga negaranya. Namun di realitanya banyak sekali masyarakat yang mengatakan bahwa hukum itu lebih memberatkan rakyat kecil dibandingkan orang yang memiliki jabatan tinggi atau yang memiliki kekuasaan, yang dapat meringankan hukum mereka, sehingga menciptakan fenomena yang mengatakan bahwa hukum itu tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Nah, menurut kalian apakah fenomena hukum tajam ke bawah itu benar-benar terjadi di Indonesia atau gimana? Kalau dari saya sendiri sih, menurut fenomena yang kalau menurut saya sendiri sih, fenomena hukum tajam ke bawah tumpul ke atas itu memang ada dan terjadi juga di masyarakat, seperti masyarakat yang kecil seperti kita. Nah, lebih cenderung ke prosesnya itu lebih cepat dan tegas. Nah, sementara kasus yang melibatkan pihak berpengaruh kayak ke pejabat-pejabat sepertinya gitu, lebih berpengaruh, seringkali lebih lama dan kompleksnya itu lebih lama. Kalau saya setuju dengan bahwa fenomena itu ada, tetapi tidak selalu terjadi. Faktor seperti sistem hukum, pengawasan publik, dan transparansi juga berperan penting dalam menjaga keadilan. Oke, jadi menurut kalian bahwasannya hukum tajam ke bawah itu masih ada di masyarakat. Nah, oke, baik. Bagaimana dengan kasus-kasus yang ada di masyarakat seperti kasus Harvey Mois yang terlibat dalam korupsi timah yang merugikan negara sangat besar, dengan kasus dari nenek Mina yang dulu 2019 yang mencuri 3 buah kakao, tapi hukumannya lumayan memberatkan. Sedangkan kasus dari korupsi Harvey Mois ini kan sempat hanya 6,5 tahun, tapi karena didesak oleh masyarakat dan juga presiden kita yaitu Pak Prabowo, sehingga kasus ini dijadikan banding, sehingga Harvey Mois ini jadinya bukan 6,5 tahun lagi tapi jadi 20 tahun. Jadi menurut kalian itu gimana sih menurut kalian, apakah ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia itu belum sepenuhnya adil atau enggak? Nah, kalau kita lihat dari perbandingan kasus yang tadi itu yang sudah disebutkan, nah udah jelas, sudah cukup jelas. Nah, kasus besar seperti korupsi yang melibatkan Harvey Mois dengan kerugian yang sangat besar juga sempat menimbulkan kritik berupa hukuman. Dianggap belum mencerminkan rasa keadilan bermasyarakat. Nah, sementara itu kasus seperti Nenek Mina atau Suyatno juga yang dinilai kecil juga justru diproses secara tegas. Nah, ini memperkuat anggapan bahwa menurut saya itu hukum lebih keras kepada masyarakat kecil.
Oke, seperti itu ya. Kalau tapi kalau kita analisis lebih dalam, menurut kalian apakah ini faktor seperti ekonomi atau kekuasaan atau akses terhadap bantuan hukum itu mempengaruhi nggak proses menegakkan hukum menurut kalian? Kalau menurut saya sih faktor yang untuk mempengaruhi adalah kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Nah, orang yang memiliki sumber daya lebih besar cenderung memiliki akses ke bantuan hukum yang lebih baik sehingga bisa mempengaruhi hasil proses hukum. Nah, selain itu juga masih ada kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat itu sendiri. Berarti dari pembahasan tadi kita bisa melihat bahwa permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan hukum itu sendiri, namun juga dengan dipengaruhi oleh sistem, aparatnya juga, dan kondisi sosial masyarakatnya. Nah, mungkin dalam praktiknya juga lembaga seperti kepolisian juga memiliki peran penting dalam memastikan hukum itu ditegakkan dengan adil. Nah, baik, sekarang kita fokus ke yaitu dari kasus nenek Mina yang mencuri 3 buah kakao. Kasus ini cukup sederhana di mana seorang warga diproses hukum karena mengambil buah kakao dengan nilai yang terbilang kecil gitu. Namun tetap dibawa ke ranah hukum. Nah, menurut kalian apakah penanganan kasus seperti ini sudah mencerminkan keadilan atau justru terlalu kaku dalam penegakan hukum? Saya setuju bahwa kasus tersebut menjadi pelajaran penting bagi sistem hukum kita. Dari situ muncul konsep restoratif justice yang lebih menekankan pada penyelesaian secara adil dan manusiawi. Ini menunjukkan bahwa sistem kita itu juga belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Oke, dari kasus ini kita bisa lihat bahwa hukum itu ditegakkan secara formal, namun belum tentu adil secara sosial gitu. Nah, menurut kalian apakah pendekatan seperti restoratif justice, yaitu penyelesaian hukum yang lebih menekankan keadilan dan pemulihan, bisa menjadi solusi untuk kasus seperti ini? Menurut kalian bagaimana? Menurut saya sendiri sih ya. Oke, dari pembahasan tadi menurut kalian apa yang perlu diperbaiki agar penegakan hukum di Indonesia itu bisa lebih adil gitu? Apa yang perlu diperbaiki? Menurut saya sih yang perlu diperbaiki itu sebagai solusinya itu yang paling penting itu adalah meningkatkan integritas aparat penegak hukum serta memastikan tidak ada intervensi dari pihak yang memiliki kekuasaan. Nah, selain itu juga transparansi dalam proses hukum juga perlu diperkuat. Dan saya juga menambahkan bahwa edukasi hukum kepada masyarakat itu juga sangat penting agar mereka memahami hak dan kewajibannya. Selain itu, penerapan restoratif justice perlu diperluas agar hukum tidak hanya menghukum, tapi juga memberikan keadilan yang lebih manusiawi. Oke, jadi kesimpulannya bahwa hukum di Indonesia itu sudah setara dan adil. Namun dalam praktiknya itu terdapat berbagai tantangan yang menyebabkan persepsi masyarakat bahwa hukum itu tajam ke bawah. Nah, oleh karena itu diperlukannya perbaikan sistem seperti peningkatan integrasi aparat dan lain-lain. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berdiskusi dengan kami dan juga untuk yang sudah mendengarkan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.